Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Saya baru saja berolahraga, jadi baru saja selesai, masih agak panas badannya, tetapi saya sudah membiasakan untuk berolahraga minimal seminggu 3 kali. Biasanya di hari kerja yang saya mulainya jam 10. Jadi sekarang itu saya mulai jam 10 di hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Sedangkan Selasa Kamis saya mulai jam 9. Jadi kalau saya memberikan waktu itu memang sudah diniatkan. Karena pada dasarnya kalau kita mau belajar juga untuk membantu diri kita supaya lebih stabil, maka kita perlu juga berolahraga. Ya, menjaga kesehatan itu awalnya diawali dari apa yang kita makan, kemudian exercise atau bergerak, karena seringkali ini orang tidak melakukan ini gitu ya. Kebanyakan apalagi duduk, kalau misalnya sekarang lagi WFH, walaupun teman-teman udah mulai banyak yang WFO. Tapi di WFO juga kadang-kadang pergi ke tempat kerja dengan mobil gitu ya. Jadi lelahnya itu lelah menunggu, lelah macet ya, duduk terlalu lama, jadi bukan bergerak. Kalau di kantor mungkin udah duduk terus di depan laptop atau di meja kerja teman-teman ya, tidak melakukan aktivitas gerakan ke sana kemari. Jadi memang harus diniatkan ya untuk melakukan olahraga. Ini beberapa tips yang sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang, tetapi kadang-kadang memang males ya. Bangun tidur rasanya kayak tadi saya juga bangun tidur kepengen tidur lebih lama biasanya. Tapi saya kira cukuplah 7 jam ya tidur itu sehari. Kemudian bangun, biasanya minum air putih 1 gelas, kemudian membaca buku biasanya sebentar, sekitar 15 menit, lalu baru mulai melakukan pemanasan. Di usia saya yang sudah hampir 43 tahun, saya nggak boleh langsung berolahraga keras ya, karena biasanya kan saya menggunakan beban ya, atau HIIT misalnya, High Intensity Interval Training. Jadi saya harus melakukan relaksasi dulu dan juga harus mulai pemanasan. Nah ini penting nih. Jadi pemanasan ini biasanya saya mulai sekitaran 5 menit ya, untuk menggerakkan sendi-sendi dan juga menyiapkan diri saya untuk melakukan olahraga. Setelah saya beres-beres anak-anak nih, yang kalau teman-teman dengar kedengeran suaranya ada yang main musik untuk sekolahnya di online di rumah, baru saya kemudian melakukan olahraga gitu ya. Biasanya dimulai di jam 8, kemudian ini sudah jam 8.37 menit ya. Jadi saya sudah selesai, biasanya saya olahraga sekitar 20 menit saja, paling lama 30 menit. Kemudian saya istirahat dan mulai mandi nanti setelah jam 9 ya, untuk siap-siap datang ke rumah sakit. Jadi sebenarnya ini rutinitas yang biasanya kita lakukan, dan dianggap rutinitas pagi ini yang paling akan menentukan mood kita. Ya, jadi kalau mood kita ini akan sangat lebih baik kalau kita membuat mood itu sesuai gitu ya dengan situasi kehidupan kita sehari-hari. Kalau teman-teman rada males, maka teman-teman harus memaksa diri teman-teman membuat jadwal seperti itu, dicentang dalam 1 bulan berapa yang akhirnya bisa dilakukan ya. Jadi nggak boleh menyerah gitu. Gue males lah, males nggak mau ngapa-ngapain. Jadi akhirnya nggak ngapa-ngapain gitu. Jangan demikian ya teman-teman ya. Karena ini penting banget. Banyak di antara kita yang mungkin melupakan olahraga, apalagi untuk pasien-pasien cemas karena dia takut kalau olahraga nantinya berdebar-debar gitu ya. Saya selalu menggunakan memang jam seperti ini untuk melihat berapa denyut jantung saya. Tapi biasanya saya tahu kalau denyut jantung saya ketika saya latihan beban itu tidak lebih dari 130 biasanya ya. Paling tinggi 134. Karena memang biasanya demikian. Beda kalau lari ataupun misalnya bersepeda cepat gitu ya. Kalau lari mungkin bisa sampai 140-an. Ya, tetapi kalau misalnya naik sepeda itu juga jarang ya, selalu tinggi. Tapi saya tidak terlalu suka naik sepeda memang. Saya lebih suka olahraga beban. Nah, teman-teman yang mungkin baru mau memulai pada pasien gangguan cemas, di level 110 biasanya udah mulai ada perasaan tidak enak, seperti limbung, rasa kayak mau jatuh, mau pingsan ya, kepala kemeng kayak gitu. Maka memang harusnya kita mulai dengan perlahan dulu ya. Kalau Anda memakai obat atau menggunakan obat cemas, biasanya
level denyut jantungnya sudah lebih baik ya, 80-90, sehingga tidak terlalu masalah kalau misalnya di level 110 pun tidak akan menimbulkan serangan panik. Jadi tidak perlu khawatir buat teman-teman yang mengalami masalah cemas. Jadi olahraga ini menjadi salah satu yang penting, tetapi untuk kasus-kasus tertentu seperti tadi pasien cemas, dia harus tahu dulu nih, oh level saya misalnya pertama jalan dulu, ya jalan sekitar 2 kilo atau 3 kilo ya. Kemudian kalau misalnya mau latihan beban, terutama untuk yang masih usianya muda 30-an dan sudah 40-an tuh perlu latihan beban untuk mengencangkan otot-otot kita ya. Itu boleh sampai lihat levelnya pas 120 atau 130-an ya. Jadi itu bisa kita lakukan seperti itu. Tidak masalah. Tidak akan sampai kita ngos-ngosan. Kayak saya misalnya ini masih keringetan banget, tapi saya sudah nggak terlalu ngos-ngosan gitu ya. Jadi kita lihat step by step dari penggunaan waktu kita untuk olahraga pada pasien-pasien yang mengalami gangguan cemas akan sangat berpengaruh bagaimana kita bisa mengelola nantinya proses dalam bagaimana kita menghadapi kasus cemas tersebut. Karena bagaimanapun olahraga penting bukan hanya untuk menyehatkan badan ya, menyegarkan badan ya, untuk vitalitas ya, biasanya untuk vitalitas yang penting sekali, dan juga daya tahan. Dan satu lagi yang penting memang untuk meningkatkan endorfin. Karena ketika kita mampu berolahraga, maka perasaan kita menjadi lebih tenang, lebih senang gitu ya. Karena endorfin yang keluar tersebut. Oke, teman-teman, mudah-mudahan sedikit saran dan bagi sharing ini bermanfaat buat semuanya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.